Bismillahirrahmanirrahim. Qalal Hasan balagona anna iblisa qala sawwaltu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al ma'asiyah faqasamu dhahri bil istighfar fasawaltu lahum dunuban la yastaghfiruna Allah ta'ala minha wa ya al ahwa masyaallah wa qad sadaqal mal'un fa innahum la ya'lamuna anna dzalika minal asbab allati tajuru ilal ma'as fa kaifa yastaghfiruna minha. Iblis pernah berkata, saya hiasi umat Nabi Muhammad itu dengan maksiat. Maksiat, ayo dosa, ayo melakukan ini, senang, enak, enjoy, nyaman, ngeplay. Tapi jangan khawatir, kalau kau tertarik oleh maksiat iblis, genti, remukkan punggung iblis, hancurkan kepala iblis, hancurkan punggung iblis dengan beristighfar, dengan taubat kepada Gusti Allah. Masih bisa, ya. Nanti saya juga begitu, sama semuanya pernah melakukan dosa, macam-macam dosa nih. Anjen iblis selalu menghias-hiasi, ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, dengan baca Quran, dengan istighfar, dengan sholawat. Itu dosa kita yang melakukannya itu lebih kecil daripada tobat kita yang kita lakukan. Karena apa? Dengan istighfar yang betul-betul, tobat yang betul-betul, itu iblis itu hancur punggungnya. Masalah capek tok menggoda kita, capek tok iblis itu menggelincirkan, ternyata malah kita hantam dengan istighfar, di mana kita masih diberikan tobat oleh Allah, kita masih diberikan belas kasih oleh Allah, karena Allah bersifat Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Itu Masya Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang murni, taubat yang bersungguh-sungguh. Pokoknya mesti innallaha ghafurur rahim. Dengan taubat yang nasuha, sungguh Allah itu maha mengampuni dan juga berbelas kasih. Masya Allah. Tapi, ya ada tapinya ini yang rada bahaya ini. Tapi iblis menggelincirkan umat Nabi Muhammad, iblis menggelincirkan kita, menghias-hiasi umat Nabi Muhammad dengan dosa yang mereka tidak bisa beristighfar, dengan dosa yang mereka tidak bisa memohon maaf, yakni hawa nafsu. Hawa nafsu. Apa itu? Merasa benar. Karena dia tidak sadar kalau itu dosa. Merasa lebih baik. Ini yang bahaya. Padahal dosanya hati, dia tidak menyadari kalau itu dosa, dia tidak menyadari kalau itu kesombongan. Sudah ditelekong iblis, tek. Kadang malah salah sudah dosa, isik nyalah ke orang lain, masih menyalahkan orang, mencaci orang. Ya Allah, alhamdulillah. Mosok ada orang selain Abu Bakar menyalahkan Abu Bakar. Ada seseorang yang bukan Umar bin Khattab menyalahkan Umar bin Khattab. Ada orang yang bukan Utsman bin Affan menyalahkan Utsman bin Affan. Berarti mereka itu sudah tergelincir dengan penggelinciran yang tidak bisa ditaubati.
Dan mereka tidak mau tobat karena merasa benar. Ya, Masya Allah. Padahal apa? Padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Masya Allah, itu mereka jelas yakunu halu indah wa maklum anad-din wa syara' kana ahabu ila Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Agama, syariat itu lebih dicintai oleh Abu Bakar, Utsman dan Ali, Umar dan para sahabat yang lain daripada keluarganya, daripada anaknya, bahkan daripada diri mereka sendiri. Kok masih ada yang menyalahkan? Sekarang bukan Abu Bakar, dulu kan pemerintahannya Abu Bakar, dulu kan pemerintahannya Sayyidina Umar, kan dulu pemerintahan Sayyidina Ali. Sekarang pemerintah Indonesia ini, saya yakin sak jeblok-jebloke masih banyak keikhlasan di dalam hati para pemimpin. Kecoba lek sing kecuali yang koruptor naudzubillah itu. Masih ada keikhlasan, ingin membangun negara dengan baik, membangun negara dengan makmur. Seperti Pak Jokowi, saya yakin masih banyak. Ya Mas, ya pasti ada kalau bukan sokabat ya. Tapi jangan disalahkan tok. Jangan dilihat jeleknya tok. Awas lo ya, hati-hati. Orang yang pintar saja menghina orang bodoh itu kesombongan. Apalagi orang tidak tahu apa-apa, orang bodoh kok menghina orang-orang pintar. Ini tidak tahu saya istilahnya apa ini. Istilah apa? Seperti orang tidak ikut main bola, bukan ahli main bola. Wong pelatih itu biasa diam, penonton nyepak ndak bisa. Nyepak gak godak, lari juga ndak bisa. Nonton bola ngamuk-ngamuk, goblok. Jere sing main, dapuramu kon melayu dhewe matek nang lapangan. Nggih. Dapuramu kon nyepak ya apa? Mosok sak kelase Cristiano Ronaldo. Saking keliru enjan bola siji rebutan wong 22. Bola satu dibuat rebutan orang 22. Ya royokan nyepak ya mesti dihadang sama lawan. Nyepak ke sana dikejar. Ora entos. Kadang sampai dipuisi barang. Kadang sampai kacung tak pancal lho ya. Wong masa. Dhewe nyajak. Selawake lemu, melayu ndak bisa, lari ndak kuat, nyepak juga ndak. Goblok. Sama, orang isinya kok nyalah-nyalahkan tok. Saya kira mereka masih punya. Wong dia yang milih juga Allah, yang menetapkan juga Allah sebagai pemimpin. Pemimpin itu juga kehendak Allah, takdir iradahnya Allah. Yang paling bahaya orang-orang yang muktahimun lima'asy syar' alladzina yumazzikuna syar' wa yuqati'unahu bimaqaridis syahwat wa yatawaddaduna bihi ila adwila iblis wa adu auliyaih. Orang yang melakukan maksiat, merobek-robek syariat dengan baju mereka, bergaya baju syariat, memotong-motong syariat dengan gunting-gunting syahwatnya. Syariat tidak menjadi baju yang indah, malah dipotong-potong dengan syahwatnya. Syariat seakan-akan kejam, syariat seakan-akan ekstrim, syariat menjadi ganas. Tidak ada tuntunan seperti ISIS itu, tidak ada. Makanya pokoknya kapanpun, dimanapun kita harus mengakui keabsahan pemerintah, mengakui keabsahan pemimpin. Keliru urusan mereka, kita berikan masukan, kita berikan arahan,
kita kritik tidak apa-apa, tapi harus kita akui keabsahan. Satu titik ini yang bahaya nanti. Kalau sudah tidak mengakui keabsahan, maka kita akan mulai merobek-robek syariat dari awal keliru tidak mengakui keabsahan. Bon. Kalau sudah dihiasi oleh iblis umat Nabi Muhammad dengan syahwat dan hawa nafsu, kadang tidak bisa bertaubat, tidak bisa diistighfari karena mereka tidak mau beristighfar, karena mereka merasa benar. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya, ya Allah, dan akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan saling menyalahkan, menimbulkan saling intimidasi, kekerasan. Naudzubillah, bagaimana negara-negara Arab sampai perang saudara karena berawal dari hawa nafsu merasa benar tadi. Tunggu dinungo, muga-muga selamat nggih, katsuk kapan-kapan dosa ndang diistighfari. Remuk gegere iblis remuk. Kalau dosa karena syahwat, dosa karena perlakuan maksiat, dosa dengan maksiat, ayo istighfar. Istighfar, besarkan istighfarmu, melembung besar sampai menutupi dosa-dosa. Apapun yang dilakukan, Sunan Kalijogo dulu itu juga Brandalokojoyo, tapi Sunan Kalijogo tobatnya, istighfarnya melembung besar sampai menutupi kesalahan dan dosanya. Malah tobatnya melihatkan dia kepada kebesaran Allah. Istighfarnya malah menjadikan jembatan dan pintu untuk terus mendekat pada Allah. Tapi kalau karena hawa nafsu, dosa yang karena hawa nafsu, ya Allah, ternyata koyok bener-bener berbaju baik sampai tidak merasa salah, apalagi mau beristighfar, apalagi mau bertobat. Dan ya Allah, waqad sadaqalaun malun fa innahum la ya'lamuna. Maka sungguh tepat yang dilakukan iblis apabila hunjaman panahnya dengan menggunakan hawa nafsu. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad dengan itu sudah tidak merasa kalau dia ditarik kepada maksiat besar, yakni maksiat kesombongan, maksiat pencacian, dan dia tidak merasa, bahkan dia fakaifa yastaghfirun minha. Kalau sudah tidak merasa dosa, bagaimana dia mau beristighfar? Mari kita lihat, katanya teman saya, orang yang baik itu setiap melihat orang dia melihat kebaikannya. Orang jelek itu setiap melihat orang dia lihat kejelekannya. Apa dek? Orang baik itu tandanya setiap melihat orang dia lihat kebaikannya. Minimal ada perasaan belas kasih. Ada orang jelek, kita ada perasaan belas kasih dan mendoakan. Orang jelek itu setiap melihat orang pasti yang terlihat kejelekannya. Seperti tawon. Tawon itu banyak bunga yang penuh duri. Tawon melihat bunganya, durinya tidak dilihat. Tapi kalau lalat, pasti yang dilihat kotorannya. Nah, ini jangan sampai menjadi manusia lalat. Kita harus bisa menjadi manusia tawon, sehingga kita dengan melihat baik, kita akan terus berusaha baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.